Kita akan mengenal regresi linear dulu nih sebelum kita pakai untuk bikin model berat badan ya, prediksi berat badan. Jadi apa sih analisis si regresi linear ini? Dia merupakan sebuah analisis regresi ya. Nah, dia tuh ditelitinya tuh bisa kita gunakan antar 2 atau lebih variabel. Jadi paling tidak ada satu variabel dependent ya sebagai respon dan variabel lainnya sebagai prediktor. Responnya apa, prediktornya apa. Jadi misalkan hubungan antara biaya iklan dan penjualan. Gitu. Lalu hubungan antara berat badan, umur, dan asupan gizi. Jadi hubungan-hubungan yang sini kita bisa membuat sebuah bentuk fungsi persamaan nanti. Nanti kita bisa bikin model estimasi parameter dari model regresi. Yang dimana model regresi ini bisa digunakan untuk exploratory ataupun prediksi di sini ya. Jadi garis sumbu ini itu merupakan dari prediksi. Bagaimana nih korelasi antara variabel X dan variabel Y? Seperti itu. Jadi kita ini hubungannya. Nah, dari sini kita bisa melakukan prediksi. Nah, ini agak buram ya aku ngambil soalnya. Nah, beberapa rumus itu sebenarnya sederhana seperti ini ya. Jadi belajar rumus ya. Jadi dia ada Y, yaitu sebagai variabel dependent ya. Jadi buat nilai yang diprediksi, nanti dapatnya X yang ini itu variabel independennya. A itu konstanta dari nilai Y apabila X sama dengan 0. B adalah koefisien regresi. Nilainya bisa peningkatan maupun penurunan. Kita akan coba lihat data di sini ya. Ini untuk cara menghitungnya sih. Hitung data dari prediksi. Jadi kita punya contoh kasus untuk menghitung jumlah cacat dari data suhu ruangan. Ya, ini kita anggap hilang dulu. Jadi kalau misalkan kita punya data suhu ya sekitar 24 derajat Celcius, maka jumlah cacatnya 10. Ini kita bikin model lah, ini masih model, datasetnya lah. Karena kita nanti juga pas bikin model mesin learning yang berat badan kita pakai dataset. Lalu 22 berarti 5, 21, 6. Nah ini ada contoh-contoh dataset yang udah terbukti. Misalkan ya contohnya, buat data awal. Nah cara ngitungnya buat kita ini dataset, kita harus hitung sesuai dengan rumusnya tadi ya. Ini misalkan X kali X, gitu, Y kali Y, dan X kali Y. Dimana kita untuk mengetahui nilai-nilai ini tuh korelasi antara data X dan Y. Gitu. Perhitungan ini ya seperti ini. Kita dapat data-datanya. Ini adalah sum total dari data masing-masing data suhu, X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y. Jadi untuk bikin regresinya kita harus nyari nilai A ya, karena rumusnya tadi Y A tambah BX. A nya kita cari dari sigma Y, sigma X pangkat 2 kurang sigma X, ini sebagainya lah. Kita tinggal hitung aja yang di atas, clear ya, udah nggak apa-apa. Ini mas sebenarnya cuma ngasih tahu doang ya buat cara manualnya. Walaupun nanti di kita pas code ya bikin model kita nggak perlu ngitung gini, kita pakai library namanya sklearn nanti regression. Tapi tetap teman-teman harus paham ya. Ini pun juga sama. B kita sigma n kali sigma xy minus sigma x kali sigma y dan sebagainya lah untuk B. Sehingga pas kita hitung A itu dapatnya minus 24, B itu 1449 ini. Total datanya sekitar segitu ya. Jadi kita dapat persamaannya itu A, B, X segini. X nya gini. Nah, nilai X ini itu adalah nilai data yang akan kita prediksi. Ya ini nanti hasilnya nih. Nah, X itu apa? Misalkan saya punya data suhu 30 derajat. Berarti X ini kita tinggal ganti 30. Nah, kita tambah, kita kalikan, maka di situ kita bisa prediksi. Bahwasanya pas data suhu ruangannya sekian, nilai E-nya itu hasil dari ini. 24, 30 ini tinggal ganti 24.
90 dan sebagainya gitu. Jadi ini udah jadi model kita nih. Nah, nanti di cara bikin model yang di Python ya, yang berat badan hampir sama gitu. Nanti kita dapat model Y buat predik dan kita tinggal masukin datanya seperti itu. Regresi linear. Jadi bisa dari satu variabel atau lebih. Kok ini satu variabel ya. Seperti itu sih. Oke, mungkin liar ya kalau foto pusing. Liar tuh bahasa Sundanya pusingnya. Paling kita akan langsung aja cara ngebuat modelnya ya. Intinya kayak gitulah. Buat teman-teman mungkin yang mau mempelajari lebih dalam lagi tentang regresi linear, mangga. Soalnya regresi linear ini banyak ya. Ada yang sederhana, simple regresi linear, ada juga regresi linear berganda. Tapi kita pakai regresi linear sederhana aja sekarang. Oke, paling itu aja. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya untuk bikin modelnya, model data dengan Python. Oke, kita next aja ke materi selanjutnya.